Perang Saudara Suriah menunjukkan dengan jelas kepentingan pragmatis geopolitik di Timur Tengah, yang membuat rakyat Suriah menderita luar biasa dalam kekacauan perang. Keterlibatan dua kekuatan utama seperti Amerika dan Rusia, konflik sektarian Sunni dan Syiah, persaingan Arab Saudi dan Iran di Timur Tengah, keterlibatan Islam radikal seperti ISIS, etnis Kurdi yang ingin punya negara sendiri dan terancamnya Turki. Menyebabkan konflik ini berlarut-larut dan berlangsung lama. Disebut sebagai konflik paling mematikan di zaman modern, kebrutalan yang terang-terangan dan pelanggaran hak asasi manusia dilakukan masing-masing pihak yang terlibat. Dengan korban tewas mencapai 700.000 jiwa dan 6 juta pengungsi. Konflik ini bermula dari Arab Spring yang melanda Timur Tengah dan Afrika Utara pada periode tahun 2010 sampai tahun 2011. Suriah menuju Arab Inter atau musim dingin Arab, istilah yang diberikan kepada negara yang jatuh dalam perang saudara setelah Arab Spring. Pada tahun 2011 demonstrasi damai yang melanda seluruh negeri di Suriah, untuk menuntut demokrasi dan keterbukaan terhadap pemerintah. Pada akhirnya berubah menjadi tuntutan menggantikan rezim yang telah berkuasa sangat lama di Suriah. Ditanggapi oleh kekerasan dan penembakan oleh pemerintah yang menewaskan puluhan demonstran. Pada tahun 2012 kekerasan berlanjut menuju perang saudara, pendemo mulai mempersenjatai diri dan menjadi milisi bersenjata, sebagian tentara pemerintah membelot ke pihak pendemo. Yang menamakan dirinya Tentara Pembebasan Suriah atau Tentara Oposisi Suriah. Perwakilan PBB berusaha mendamaikan, namun gagal. Periode tahun 2012 sampai tahun 2013 tentara oposisi berhasil merebut berbagai wilayah penting seperti Aleppo, Raqqa, Deir al-Zor, Homs, dan Dara. Etnis Kurdi di Suriah yang didiskriminasi juga ambil bagian dengan membentuk tentara Kurdi yang menguasai wilayah utara Suriah. Kelompok Islam radikal afiliasi Al-Qaeda Jabal al-Nusra juga ambil bagian dengan merebut wilayah Idlib. Hizbullah juga ambil bagian tapi di pihak pemerintah Suriah. Hizbullah merupakan proksi Iran. Periode tahun 2014 sampai tahun 2015 situasi semakin rumit dengan masuknya Islam radikal ISIS yang menaklukkan Irak ke Suriah dan merebut berbagai wilayah penting seperti Raqqa, Al-Hasaka, Al-Busairah dan Deir el-Zor. ISIS mempunyai tujuan sendiri dan menyerang pemerintah Suriah, tentara oposisi Suriah dan tentara Kurdi. Hanya dengan Jabal al-Nusra yang radikal, ISIS bersekutu. Pemerintah Suriah berhasil merebut kembali wilayah yang dikuasai tentara oposisi seperti Homs dan Hama. Pasukan oposisi Suriah berhasil bertahan dan menghalau ISIS keluar dari Aleppo. Pada akhir 2014 Amerika mulai terlibat dalam perang ini dengan tujuan menghancurkan ISIS. Serangan udara Amerika terhadap posisi ISIS dimulai, Amerika mulai menyuplai senjata dan peralatan kepada tentara oposisi Suriah dan tentara Kurdi. Pada 2015 dengan dukungan Amerika tentara oposisi Suriah merebut kembali wilayah yang dikuasai oleh pemerintah Suriah seperti Dara, Homs, mengisolasi Hama dan Al-Latakia. Tentara oposisi Suriah juga mulai mendekati Damaskus. Saat bersamaan ISIS juga menguat dan merebut banyak wilayah seperti Palmyra dan juga mulai mendekati Damaskus. ISIS diketahui didukung secara rahasia oleh Turki dalam perang ini untuk menghentikan tentara Kurdi di Suriah Utara yang berkembang pesat di perbatasan Turki. Pemerintah Suriah dalam keadaan kritis. Akhirnya pemerintah Suriah secara resmi meminta bantuan Rusia. Rusia mulai memberikan dukungan udara dan darat. Perang proksi habis-habisan Rusia dan Amerika di Suriah dimulai. Periode tahun 2016 sampai tahun 2017 akibat dukungan Rusia pemerintah Suriah mulai merebut kota dan wilayah yang dikuasai oleh tentara oposisi. Hanya Aleppo, Al-Latakia dan Dara yang masih dikuasai oleh tentara oposisi. ISIS juga dipukul mundur oleh pemerintah Suriah dari Palmyra, Deir el-Zor dan Al-Hasaka. Amerika tidak tinggal diam. Tentara Kurdi yang didukung Amerika juga mengalahkan ISIS dan merebut kota penting Raqqa, yang membuat tentara Kurdi menguasai Suriah Utara dan Barat. ISIS praktis sudah dikalahkan, hanya sebagian kecil yang tersisa. Perkembangan ini membuat Turki melancarkan serangan ke wilayah utara Suriah yang dikuasai Kurdi. Dengan dikuasainya wilayah utara dan barat Suriah oleh tentara Kurdi membuat Turki terancam, karena etnis Kurdi di wilayah Turki akan bangkit melawan Turki. Terutama YPG Kurdi yang dicap teroris oleh Turki. Turki merebut wilayah Afrin yang dikuasai Kurdi dan mengakibatkan ribuan etnis Kurdi mengungsi. Amerika mengecam serangan Turki ini, namun tidak diindahkan oleh Turki. Hubungan Amerika dan sekutu NATO-nya Turki sedang di titik nadir. Di periode ini konflik menjadi rumit dan tumpang tindih.
Periode tahun 2018 sampai tahun 2019. Pasukan pemerintah Suriah merebut banyak wilayah dari tentara oposisi Suriah seperti Dara, Homs, Hama, Al-Latakia, Deir el-Zor, dan Abu Kamal. Sekitar 60% wilayah Suriah sudah dikuasai pemerintah Suriah. Tentara Kurdi 30%, tentara oposisi Suriah 10%. Secara mengejutkan Presiden baru terpilih Amerika mengubah kebijakan perang Amerika di Suriah dengan melakukan penarikan pasukan dan menghentikan dukungan udara untuk proksinya di Suriah. Yang membuat marah sekutu Amerika di NATO, proksi Barat yaitu tentara oposisi Suriah dan tentara Kurdi dalam bahaya besar. Kekosongan kekuatan Amerika dimanfaatkan Turki untuk melakukan serangan menyeluruh ke wilayah Kurdi di utara dan barat Laut Suriah. Beberapa wilayah Kurdi jatuh ke tangan Turki. Alasan Turki dalam serangan ini adalah untuk menghentikan kemajuan Rusia dan tentara pemerintah Suriah. Tentara pemerintah Suriah mencoba membalas serangan tersebut dan membantu tentara Kurdi. Rusia menjadi penengah dan mengajak Turki, pemerintah Suriah, dan tentara Kurdi berunding. Tentara Kurdi setuju bergabung dengan pemerintah Suriah dan etnis Kurdi akan diberikan otonomi. Rusia dan pemerintah Suriah serta tentara Kurdi menyetujui permintaan Turki yang meminta zona penyangga di perbatasan Turki dan barat Laut Suriah. Periode tahun 2020 sampai tahun 2023. Pasukan pemerintah Suriah mengalahkan pasukan oposisi dan merebut Aleppo dan sekitarnya yang telah dikuasai oposisi sejak 2012. Idlib dan wilayah pinggiran utara berhasil dipertahankan oleh tentara oposisi dengan dukungan Turki. Komposisi yang tersisa dari Perang Saudara Suriah adalah: pemerintah Suriah menguasai 55% wilayah terutama bagian timur dan tengah dan sebagian selatan. Tentara Kurdi menguasai 30% wilayah, di utara dan barat dan seperempat bagian selatan. Tentara oposisi Suriah yang didukung Turki menguasai 9% wilayah utara. Tentara oposisi Suriah yang didukung Amerika menguasai 3% wilayah kecil di selatan. Dan pasukan Islam radikal yang lebih moderat menguasai 3% wilayah Idlib di utara Suriah. Jelas ini kemenangan Rusia dan sekutunya Iran serta pemerintah Suriah. Di akhir tahun 2022 dan 2023 skala perang besar di Suriah telah berakhir, hanya letupan kecil di perbatasan Turki dan Suriah yang dikuasai Kurdi. Ancaman perang skala besar masih berpotensi terjadi di Suriah, karena rentannya hubungan Turki dan Suriah soal masalah etnis Kurdi. Pemerintah Suriah dan tentara Kurdi siap bersatu untuk berperang dengan Turki, apabila Turki kembali menyerang ke wilayah Suriah.